Dengan apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama, sewajarnya kita mengerti bahwa Tantra ini secara esensial sama dengan banyak tradisi atau jalan spiritual agung lainnya. Bedanya hanya dalam penamaan, pembahasan, atau beberapa teknik yang praktisnya saja. Tetapi soal esensial sama. Jadi Tantra ini adalah jalan spiritual agar setiap jiwa itu bisa mencapai puncak dari evolusinya. Agar setiap jiwa ini merealisasikan prinsip Aham Brahman Asmi, yang artinya adalah jiwa itu betul-betul sadar kesejatian dirinya adalah yang ilahi itu. Kemudian dia bisa menumbuhkan semua benih keilahian di dalam diri. Setiap diri kemudian menjadi jiwa ilahi. Nah, jiwa ilahi inilah yang terbebas dari roda samsara, terbebas dari segala akar duka cita, karena dia pasti akan ada di dalam kebahagiaan yang konstan. Nah, saya hanya akan menjelaskan bagaimana proses menuju semua ini, ya. Bagaimana kita bisa merealisasikan tujuan puncak dari laku Tantra. Saudara dan saudari semua, tadi saya sudah jelaskan bahwa poros dari lakunya adalah apa yang kita sebut sebagai dhyana, ya, yang artinya meditasi, dan salah satu teknik yang paling dasar namanya adalah pranayama, menyadari prana di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Oke? Nah, dhyana, pranayama ini sekali lagi hanya akan kemudian membawa kemurnian jiwa kalau kita dengan ini semua terhubung dengan apa yang kita sebut sebagai Sang Yang Atman, atau Sang Dewa Sejati yang bertahta di pusat hati kita. Nah, keterhubungan dengan Atman ini yang akan memunculkan apa yang kita sebut sebagai tirta, amerta, ya? Kemudian api suci, macam-macam. Yang ini semua menjadi kekuatan-kekuatan ilahi yang menjernihkan setiap manusia, menjernihkan jiwa dan raganya. Nah, saya sudah beberapa kali menjelaskan, ini hanya mengulas kembali. Manusia itu kenapa tidak menjadi murni jiwanya? Karena dalam pikirannya, kata-katanya, tindakannya di masa lalu, ya, itu ada yang tidak selaras. Segala tindakan yang tidak selaras, tidak sesuai dengan hukum kasih yang murni, tidak mengikuti tuntunan dari Atman, itu menjadi dosa. Dosa itu sepadan dengan karma buruk. Jadi kalau di dalam kehidupan ini kita rajin mengumpulkan karma buruk ini yang akan menjadi tirai kita untuk mencapai kesejatian. Karma buruk ini yang menjadi noda yang menghalangi kita untuk mencapai pembebasan jiwa. Nah, saudara dan saudari semua yang saya kasihi, ya, tadi yang disebut sebagai karma buruk atau jejak dosa, ya, bisa juga bentuknya luka batin. Itu ada di berbagai layer kesadaran kita, yang kita sebut sebagai layer sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Nah, semua layer itu terkait dengan beberapa keberadaan fisikal kita. Jadi segala sisi gelap, segala jejak karma, luka batin yang itu ada di pikiran sadar kita, itu terekam di satu bagian otak yang namanya frontal lobe, bagian depan. Nah, yang itu kaitannya dengan bawah sadar, itu ada di hipotalamus. Apa bedanya yang sadar dan bawah sadar? Begini, ya. Kalau Anda itu baru terluka hatinya 3 hari yang lalu, itu terekam di memori jangka pendek kita. Itu akan terekam di yang disebut sebagai frontal lobe. Itu namanya luka batin di pikiran sadar. Tapi kalau Anda sakit hatinya, itu ketika Anda usia 5 tahun, sekarang usia 40, masih di bawah aja, ya. Sadar nggak sadar itu ada di dalam, itu namanya bawah sadar. Itu tersimpan di mana? Bukan di memori jangka pendek, itu di memori jangka panjang.
Itu salah satu simpulnya ada di hipotalamus. Ya. Nah, tetapi ternyata luka batin, jejak karma itu tidak hanya ada di situ. Ya. Ada juga yang nanti itu mencerminkan sisi gelap luka batin jejak dosa dari kehidupan yang lampau yang dibawa kembali ke kehidupan sekarang. Itu disimpannya beda lagi. Itu disimpannya di sini. Modula oblongata, di tengkuk, ya. Kemudian di sumsum tulang belakang sama di tulang ekor. Nah, saya menjelaskan ini semua nanti untuk mengkaitkannya dengan kenapa kita perlu mengaktifasi kundalini. Ya. Jadi begini, Anda tidak akan mungkin mencapai kesempurnaan jiwa kalau di semua chip ini itu masih ada nodanya. Nah, untuk membersihkan ini semua, ini masing-masing punya teknik tersendiri. Ya. Kalau untuk menjernihkan apa yang ada di frontal lobe, itu yang penting adalah saat ini di sini Anda hening, terhubung dengan Sang Yang Atman, betul-betul kita merasakan kasih murni Dia. Kalau luka batin, ya disembuhkan dengan memaafkan diri, memaafkan orang lain. Memaklumi apapun yang kita terima, tidak menganggap itu sebagai sebuah hal yang kita sesali, ya enggak, gitu ya. Kita pelajaran sudah terjadi, kita berterima kasih, ya. Kalau kita punya dosa, ya kita minta maaf. Kalau bisa langsung ya langsung, kalau enggak ya di dalam jiwa kita memeluk jiwa orang yang pernah kita lakukan dengan tidak selaras, ya. Jadi kalau yang membersihkannya di frontal lobe tidak terlalu susah. Pokoknya asal mau hening, Anda bisa. Nah, untuk yang membereskan yang di subconscious mind, itu selain dengan melakukan hal yang sama tadi, dengan memperluas cakupannya, segala luka batin yang terjadi juga di masa lalu biarlah dipulihkan oleh kuasa ilahi. Ya, segala jejak dari karma buruk yang itu saya buat sejak masa kecil sampai sekarang biarlah diselesaikan dengan api ilahi. Itu secara teknisnya Anda juga menembak yang namanya hipotalamus. Jadi secara intensi Anda memancarkan divine energy dari sini itu masuk ke hipotalamus, membereskan jejak energi yang tidak selaras yang ada di sana. Nah, lalu bagaimana kalau kaitannya dengan yang unconscious mind yang ada di modul oblongata di sini? Ini hanya bisa kalau Anda itu mengaktifasi kundalini. Karena nanti kundalini itu yang dia ini dari sini nih, gitu loh. Gitu, ya. Nah, plus lagi nanti kalau kundalini sudah naik, Anda akan terhubung dengan yang namanya tubuh kosmik. Nah, ini apalagi? Baik.